Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ilmu komunikasi dari Bapak Sudahlan MKep, saya akan memberikan kesimpulan saya mengenai video yang telah diberikan yang berjudul Kemampuan Mendengarkan Empatik oleh Bapak Fani Winara yang diupload di channel YouTube-nya. Kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi yang efektif supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan keterampilan yang efektif, kita dapat mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seseorang. Dan sebaliknya, bila kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif, kita akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Untuk bisa berkomunikasi yang efektif, seseorang perlu menguasai beberapa keterampilan. Ada 4 keterampilan, yakni membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Dalam hal ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai kemampuan dalam berkomunikasi, yakni mendengarkan. Seseorang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum mereka mau memahami kita. Maka dari itu, untuk membuat orang lain merasa dimengerti dan dipahami, dibutuhkan kemampuan dalam mendengarkan empatik. Ada 5 tingkatan nih dalam mendengarkan empatik. Yang pertama yakni ignoring. Itu adalah tingkatan yang paling rendah dari kelima tingkatan dalam mendengarkan. Apa makna ignoring? Ignoring sendiri bermakna mengabaikan. Karena saat kita mendengarkan seseorang, kita lebih terfokus kepada objek lain. Salah satunya kita sedang berkemudi atau kita sedang bermain game, sehingga kita lebih mengabaikan orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, tingkatan yang kedua yakni pretending, yang artinya berpura-pura mendengarkan. Secara fisik kita mendengarkan lawan bicara kita, namun pada kenyataannya fokus kita teralihkan kepada objek lainnya atau memikirkan hal lain, sehingga kita berpura-pura mendengarkan orang tersebut. Tingkatan yang ketiga yakni selective listening, yakni mendengarkan kata-kata yang kita anggap relevan. Jadi, ketika ada seseorang berbicara kepada kita, lalu kita mendengarkan kata-kata yang kita anggap relevan dengan diri kita. Jadi, kita memilih dan memilah semua kalimat yang masuk ke kita. Jadi, tidak semuanya kita dengarkan. Tingkatan yang keempat, yakni attentive listening. Dalam tingkatan ini, kita sudah benar-benar mendengarkan lawan bicara kita, namun kita belum sampai menuju ke perasaan. Jadi kita belum memahami perasaan mereka. Terus tingkatan yang terakhir nih, tingkatan yang paling tinggi, yakni empathic listening. Nah, empathic listening sendiri yakni mendalami apa yang sedang dirasakan. Kita memahami emosi lawan bicara kita dapat merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Jadi mereka benar-benar merasa didengarkan, baik secara fisik maupun secara emosi. Seperti itu. Dalam video tersebut, Bapak Fani Winara juga memberikan tips dan triks dalam mendengarkan empatik. Nah, yang pertama, alokasikan waktu. Kita harus memberikan waktu kita sepenuhnya kepada lawan bicara kita, supaya kita tidak terfokus kepada objek lainnya. Seperti itu. Jadi, waktu kita benar-benar terpusat kepada dia gitu. Yang kedua yakni mengecek niat. Apakah niat kita dalam mendengarkan itu untuk kepentingan kita pribadi supaya mereka memahami kita kembali, ataukah sebaliknya. Jadi niat yang baik adalah niat dari dalam hati, kepedulian dalam mendengarkan lawan bicara kita. Jadi kita benar-benar memberikan emosi terbaik tanggapan kita. Nah, yang ketiga yakni hindari 4 respon: menafsirkan, menggali, memberikan penilaian, dan nasihat. Karena ini akan memberikan ketidaknyamanan bagi lawan bicara kita. Seperti itu. Terus yang terakhir, mengonfirmasikan pengertian dan pemahaman. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar memahami dengan memberikan respon kalimat yang empatik. Misalnya, ketika lawan bicara kita sedang berbicara mengenai kejadian yang tidak mengenakan di kantor, setelah selesai bicara kita
seharusnya memberikan respon yang empatik. Contohnya seperti, oh jadi tadi kamu merasa sedih karena bosmu sering marah di kantor. Jadi itu adalah menginformasikan pengertian bahwa pemahaman kita mengenai pembicaraan yang telah terlewat tadi, bahwa kita tuh benar-benar mendengarkan gitu. Selanjutnya ada 3 langkah dalam memberikan respon yang empatik. Yang pertama, identifikasi perasaan. Kita harus mengidentifikasi perasaan lawan bicara kita. Apakah dia sedang merasakan senang, sedih, gembira, atau merasa kecewa. Terus yang kedua, identifikasi topik yang sedang dibicarakan. Apa nih yang sedang mereka bicarakan dari tadi? Misalnya tentang percintaan mungkin, atau kejadian yang tidak mengenakan di kantor. Itu topiknya. Terus yang ketiga, buat respon kalimat empatik dari hasil identifikasi kedua tadi. Jadi setelah kita mengetahui emosi dan topik pembicaraan yang telah terlewat tadi, kita memberikan respon yang empatik. Misalnya, lawan bicara kita sedang mengalami kejadian yang tidak mengenakan di kantornya karena bosnya ngomel mulu. Nah, respon yang kita berikan itu bisa seperti yang tadi pertama ya, mengidentifikasi emosi. Dia merasa jengkel karena bosnya ngomel. Oh, jadi kamu tadi jengkel karena bosmu ngomel mulu di kantor kayak gitu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah beberapa tips dan trik tadi, jadi kita harus memulai untuk menjadi pendengar yang empatik sebelum kita menjadi pembicara yang efektif, agar kita bisa menjadi komunikator yang jauh lebih efektif lagi. Hal ini sangat penting bagi kita lulusan administrasi rumah sakit, karena kelak kita akan berkomunikasi dengan banyak orang. Maka dari itu, kita selain pandai atau mahir dalam berkomunikasi, kita harus mampu mendengarkan secara empatik kelak saat kita mengurusi banyak sekali pasien. Jadi kita harus mendengarkan dari hati. Sekian, itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.